Jajaran pengurus Partai Kebangkitan Nasional Ulama atau PKNU Kabupaten Jombang mulai berkonsolidasi ke tingkat kecamatan, diantaranya di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Di depan para simpatisan, Ketua DPC PKNU Abdul Kholik meminta kepada para kader PKNU agar lebih memfokuskan diri pada pemenuhan aspirasi masyarakat. Menurut Kholik, hal ini dilakukan agar PKNU dapat mencapai target 30% suara pada pemilu 2009. Untuk memenuhi target itu, PKNU mengusung pemberantasan kemiskinan. Menurut Ketua Dewan Syuro PKNU Arwani, kemiskinan bisa diatasi jika semua pemimpin baik pusat maupun daerah bersinergi untuk mencari solusi bersama-sama. Bangsa Indonesia sekaligus harus peduli, harus mengatasi, harus mempunyai sikap yang serius dengan ini. Kalau tidak serius, ini sudah lama loh. Tidak bisa itu. Selain melakukan konsolidasi pemilu 2009, para simpatisan dan pengurus PKNU juga menggelar doa bersama untuk kedamaian di Palestina pasca peperangan dengan Israel di jalur Gaza. Dari Jombang, Jawa Timur, Saiful Amin Solihin, Metro TV. Konferensi Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Jember ke-34 yang digelar di sebuah hotel kali ini menghadirkan suasana berbeda. Selain membentuk kepengurusan baru, konferensi ini juga menghadirkan perwakilan 10 parpol peserta pemilu 2009. Dalam acara itu 10 perwakilan parpol diantaranya Partai Golkar, PDIP, PKB, P3, PAN, Partai Demokrat dan Hanura sepakat untuk menciptakan suasana kondusif pada Pesta Demokrasi 2009. Kesepakatan itu akhirnya dituangkan dalam nota kesepahaman pelaksanaan pemilu damai. Ketua PMII Cabang Jember Paisi Sujai menyatakan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang selama ini dilanda kejenuhan akan janji-janji politik para caleg maupun parpol. Demokrasi yang benar-benar jurdil, demokrasi yang bersih, demokrasi yang damai. Bukan demokrasi yang anarkis, bukan demokrasi yang kebablasan dan sejenisnya. 4 poin dalam kontrak politik yang telah disepakati, yakni menyepakati penyelenggaraan pemilu damai, berkampanye secara elegan, siap menang, siap kalah, dan siap menepati janji-janji kampanye jika terpilih menjadi anggota legislatif. Dari Jember, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV. Yang di luar tuh, yang apa tuh enggak salah tuh detailnya. Berkampanye untuk diri sendiri. Inilah fenomena baru yang muncul menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tentang tidak berpengaruhnya nomor urut calon legislatif dalam pemilu mendatang. Para caleg kini gencar berkampanye memperkenalkan diri dan nomor urut mereka. Aktifnya para caleg nomor urut bawah dalam berkampanye tampak dari sejumlah atribut alat peraga, seperti baliho, spanduk, serta stiker para caleg nomor urut bawah. Fenomena ini terlihat sejak sepekan terakhir di berbagai sudut kota Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan caleg terpilih bukan lagi berdasarkan nomor urut, melainkan dengan sistem suara terbanyak. Sehingga baik caleg nomor urut atas maupun bawah memiliki peluang yang sama dalam memperebutkan suara pemilih.
Dipastikan mendekati pemilu mendatang, para caleg baik nomor urut atas maupun bawah akan makin aktif berkampanye. Dari Majene, Sulawesi Barat, Farhanuddin, Metro TV. Sebagai partai lama, Partai Persatuan Pembangunan P3 harus terus memperbarui diri agar bisa merespon perkembangan zaman. Upaya modernisasi partai antara lain digaungkan dalam Muktamar ke-6 pada 2007 lalu. Dalam muktamar ini ditegaskan setiap kader dan pendukung P3 harus terus mengalami pembaruan, baik mental maupun spiritual, sehingga mereka tetap mendapat dukungan dari masyarakat secara lebih optimal. Partai dengan warna dasar hijau ini telah mengalami banyak rintangan, mulai dari zaman Orde Baru, reformasi, hingga masa Kabinet Indonesia Bersatu. Pemilu demi pemilu sudah mereka lalui. Hal ini membuat partai berlambang Ka'bah ini optimis akan memperoleh peningkatan perolehan suara dalam pemilu 2009 nantinya. Meski telah mempersiapkan sejumlah strategi politiknya, namun partai dengan nomor urut 24 ini belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung. Ketua DPP P3 Ali Hardi Kiai Demak mengatakan, siapapun calon yang bersedia boleh mencalonkan diri menjadi presiden. Namun hasil keputusan akhir baru akan diumumkan setelah rapat kerja nasional partai. Meski demikian, hingga kini P3 belum dapat mengumumkan soal kepastian pelaksanaan rapat kerja nasional tersebut. Menurut Ali Hardi Kiai Demak, forum tersebut dapat dilangsungkan sebelum atau setelah pelaksanaan pemilu legislatif. Kita wacana berkembang sekarang ini, silakan berkembang wacana, tetapi pada akhirnya nanti sebuah kegiatan partai dalam bentuk mukernas atau rakernas atau apa yang namanya sifatnya nasional untuk menentukan pilihan P3 mencalonkan presiden siapa. Apakah dari luar, apakah dari dalam, kita kaji sendiri. Dengan slogan baru, Ali Hardi optimis P3 akan mampu bangkit untuk melakukan perubahan progresif sebagai upaya mengabdi kepada masyarakat. P3 mengklaim saat ini partainya bukan lagi partai tradisional yang konservatif. Dengan merekrut kader dan simpatisan yang berasal dari kaum pemuda, P3 kini mulai siap melebarkan sayapnya untuk membentuk generasi penerus yang akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat di tanah air. Erika Sumbino, Madingurah, Metro TV. Demi membuktikan eksistensi partai politik kecil pada pemilu 2009, sejumlah pengurus parpol di Semarang, Jawa Tengah kini mulai merapatkan barisan dengan membentuk kekuatan koalisi lintas partai. Gagasan koalisi ini dipelopori pengurus Partai Nasional Banteng Kemerdekaan atau PNBK. Koalisi yang digelar di ruang auditorium Radio Republik Indonesia di Jalan Ahmad Yani, Semarang ini diawali dengan diskusi kebangsaan dengan pembicara Ketua Umum PNBK Eros Djarot. Tercatat 15 orang politisi partai kecil telah bergabung dalam aliansi ini. Di antaranya adalah politisi dari Partai Merdeka, PNI Marhaenisme, serta P3I. Menurut Ketua Umum PNBK Eros Djarot, aliansi ini dilakukan untuk menyamakan visi dan misi antar politisi meski dalam partai yang berbeda. Itu hal yang perlu dilakukan seluruh daerah, di mana aliansi politisinya ya dari berbagai partai ini memang perlu menyatukan visinya, karena di pusat tidak pernah berhasil. Di pusat itu para pimpinannya masing-masing mikirin partainya sendiri. Eros menambahkan koalisi ini diharapkan dapat menyusun kekuatan bersama untuk menjaring konstituen agar mampu melawan dominasi kekuatan partai besar dalam ajang perhelatan kepemimpinan nasional 2009. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ardiansyah, Metro TV. Seratusan kader Partai Golkar yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Partai Golkar mendatangi kantor DPRD Kota Samarinda yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kalimantan Timur. Mereka menuntut Ketua DPRD segera melakukan PAW terhadap salah satu anggota DPRD asal Partai Golkar, Pujo Utomo, yang kini pindah partai. Para pengunjuk rasa khawatir apabila proses PAW terlambat, maka pergantian tidak bisa dilakukan. Apalagi KPU telah menetapkan bulan Desember ini merupakan batas akhir pergantian antar waktu bagi anggota DPRD. Para pengunjuk rasa kemudian bertemu Ketua DPRD Samarinda Ikhasan Rubindi yang menjamin pergantian terhadap Pujo Utomo karena yang bersangkutan telah pindah partai. Ihsan beralasan keterlambatan proses PAW karena belum muncul kata sepakat tentang pencalonan Pujo Utomo.
Salah satunya minta kepastian siapa pengganti Pak Pujo Utomo dari fraksi Golkar. Kalau dari ADRT, Pak Pujo itu sudah resmi dikeluarkan dari fraksi mengingat dia pindah partai. Sebelumnya para pengunjuk rasa berorasi di depan pintu masuk kantor DPRD. Mereka membawa sejumlah poster yang menyudutkan Pujo Utomo karena dianggap sebagai pengkhianat Partai Golkar. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fitriansyah Adi Surya, Amir Hamzah, Metro TV.